bercerai. Karya Nova Irene Saputra. Bab 37. Perasaan Bayu. Setelah Bayu meninggalkan rumah orang tua Tiara, Arya memegang tangan istrinya lalu membawa wanita itu kembali memasuki rumah. Bularas yang menyaksikan tingkah sang anak dan menantu hanya bisa menggeleng. "Lepasin mas, kamu apa-apaan sih?" Tiara berusaha melepaskan genggaman suaminya. Arya melepaskan genggamannya setelah tiba di ruang keluarga. Laki-laki itu berlutut di depan Tiara sambil menitikkan air mata. Aditya yang menyaksikan kejadian itu langsung minta turun dari gendongan Tiara. Aditya mengusap pipi laki-laki yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya. Anak itu menyeka air mata Arya yang telah jatuh. "Jangan nangis, Pak." Aditya langsung memeluk Arya. Arya segera menghapus air matanya, lalu menatap anak yang sangat ia sayangi tersebut. Ia pun memegang kedua pipi Aditya. "Papa nggak nangis, nak." Mata papa perih. Arya berusaha menutupi kebenaran di depan Aditya. Aditya membalikkan badan, lalu memegang tangan ibunya. "Mama jangan malah." Anak itu belum dapat menyebut huruf R. Tiara tidak kuasa melihat sang buah hati. Ia pun memilih posisi berlutut di depan anaknya. "Mama nggak marah sayang. Adik jangan sedih ya." Tiara berusaha tersenyum di depan putranya. Aditya pun meraih tangan ibunya, juga laki-laki yang diyakini sebagai ayahnya. Tangan Arya dan Tiara kini saling berpegangan. Aditya kemudian memeluk kedua insan itu. Melihat apa yang dilakukan anak itu, Arya makin merasa bersalah. "Adik sayang mama papa." Aditya tersenyum kepada pasangan suami istri tersebut. Arya dan Tiara pun memeluk tubuh Aditya. Anak tersebut meminta kedua orang tuanya mencium dirinya. Namun, saat Arya dan Tiara hendak memenuhi permintaan Aditya, anak itu langsung mengelak hingga akhirnya bibir pasangan suami istri tersebut saling bersentuhan. Aditya langsung berlari ke teras depan menghampiri Bularas. Ia kembali mengingat untuk bermain bola. Ia tertawa kepada sang nenek. Wanita parubaya itu tidak mengerti kenapa cucunya tampak bahagia. Sementara itu, Tiara salah tingkah setelah menyadari apa yang terjadi antara dirinya dan Arya. Ia pun berdiri lalu diikuti sang suami. Laki-laki itu langsung meraih tangan Tiara, tetapi kali ini tidak ditepiskan. "Hanya kamu wanita yang kucintai sayang. Aku gak mungkin berpaling ke lain hati. Kamu juga pasti selalu ingat seperti apa usahaku mendapatkan cintamu." Arya mencium tangan istri yang selalu membuatnya merasa menjadi laki-laki paling beruntung. Tiara tidak mampu berkata-kata. Ia hanya terdiam dan tidak berusaha menolak apa yang dilakukan oleh suaminya. Walaupun ia masih sangat kecewa terhadap Arya, tapi hati kecilnya tidak ingin jauh dari laki-laki itu. Bayu menelusuri jalan setelah meninggalkan rumah orang tua Tiara. Ia masih penasaran melihat sikap yang ditunjukkan sang mantan istri kepada Arya. Bayu tidak dapat memungkiri kalau Tiara telah mencuri perhatiannya. Kenangan saat hari pernikahan mereka beberapa tahun yang lalu kembali terlintas dalam ingatannya. Kala itu, Bayu merasa menjadi suami paling beruntung karena berhasil memiliki istri secantik Tiara. Bentuk tubuhnya yang tinggi semampai, rambut panjang yang terurai lembut, mata sendu yang selalu mampu menyejukkan jiwa, bibir sensual dan merah delima. Bagi Bayu, apa yang ada pada Tiara semuanya tampak indah. "Aku sangat mencintaimu sayang." Ungkapan itu yang Bayu lontarkan kepada Tiara pada malam pertama mereka di kamar pengantin saat itu. "Aku juga mencintaimu mas." Tiara tersenyum kepada Bayu. Malam itu juga, Tiara dengan ikhlas telah menyerahkan sesuatu yang amat berharga dalam hidupnya kepada sang suami. Bayu sangat bahagia dan beruntung mendapatkan istri yang masih sangat polos dan suci seperti Tiara. "Terima kasih atas sesuatu yang kamu berikan padaku sayang." Bayu mendaratkan kecupan di dahi Tiara setelah selesai memadu kasih kala itu. "Itu hakmu mas, kamu pantas mendapatkannya." Tiara dengan ikhlas melayani suaminya saat itu.
Semua yang telah terjadi kini hanyalah kenangan semata. Bayu menyadari kalau Tiara kini telah jatuh dalam pelukan laki-laki lain. Semua itu karena kesalahan yang ia perbuat. Bayu telah tergoda dengan wanita yang sudah membohongi dirinya. Akan tetapi, satu hal membuat Bayu curiga. Ia pun berpikir sesuatu tentang hubungan Tiara dan suaminya. Bayu melihat jelas seperti apa sikap wanita berparas cantik itu di depan Arya tadi. "Pih, kapan kita menemui Adit?" tanya Bu Sandra kepada suaminya setelah pulang kantor. "Gimana kalau besok, Mih? Besok hari Minggu, kita bisa silaturahim ke rumah orang tua Tiara." Pak Agus memberikan saran. "Apa orang tua Tiara akan menerima kita, Pih? Mami sudah sering menyakiti Tiara dan keluarganya." Bu Sandra tampak ragu karena mengingat apa yang ia lakukan dulu. "Mereka orang baik, Mih. Mereka pasti tidak keberatan kalau kita berkunjung." Laki-laki parubaya itu meyakinkan istrinya. "Mami hampir lupa, Pih. Sebenarnya, Mami sangat heran dengan hasil tes DNA itu. Siapa yang mengirimkannya pada kita? Apa mungkin Bayu? Tapi akhir-akhir ini sikapnya berubah. Ia berani membentak orang tuanya." Bu Sandra masih sangat bingung tentang siapa yang mengirimkan bukti hasil tes DNA antara Bayu dan Aditya. "Papi juga bingung, tapi tetap bahagia. Dengan bukti itu, besok kita pasti tidak mungkin mengalami kesulitan bertemu Adit." "Iya, Pih. Mami benar-benar merasa bersalah dengan apa yang Mami lakukan selama ini. Ternyata hanya Tiara yang mampu memberikan kita cucu, walaupun kita harus menunggunya selama bertahun-tahun." Bu Sandra merenungi semua perbuatan dan kekejamannya terhadap Tiara. Saat awal pernikahan Bayu dan Tiara beberapa tahun yang lalu, Bu Sandra adalah ibu yang sangat berbahagia karena memiliki menantu cantik seperti Tiara. Ia sangat menyayangi wanita itu layaknya anak kandung sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rasa sayang yang dimiliki Bu Sandra akhirnya berubah menjadi kesal dan kecewa. Semua itu terjadi karena Tiara belum mampu memberikan keturunan untuk keluarganya. Bu Sandra tega merencanakan sesuatu yang akhirnya memisahkan Bayu dan Tiara. Ia dengan sengaja menjebak putranya sendiri dengan bantuan Lisa, wanita yang kini merupakan ancaman untuk keluarganya. Arya berusaha menjelaskan tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Bella. Ia bercerita bahwa semua itu hanya karena ingin membantu wanita itu. Tidak ada niat lain sama sekali. Tiara belum sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan suaminya. "Harus menginap di rumahnya, Mas? Pertolongan apa itu namanya? Seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak harus bermalam di rumah wanita lain, Mas." Tiara tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. "Aku terpaksa, sayang. Ibunya juga ada di sana. Aku diminta menemani Bella karena penyakitnya kambuh." Arya kembali memberikan penjelasan dan berharap Tiara dapat mengerti. "Apa? Kamu sampai tahu tentang penyakit yang ia derita? Sedekat apa kamu dengan Bella, Mas? Kenapa kamu tidak pernah cerita sebelumnya padaku? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" Tiara makin tidak memahami suaminya. "Aku juga udah lupa tentang Bella karena kami sudah lama hilang komunikasi. Aku juga gak pernah dengar kabar tentangnya." Arya menceritakan tentang Bella kepada Tiara. "Apakah aku harus percaya padamu, Mas?" Tiara menggeser posisi duduknya dari Arya. "Aku gak ingin bahas ini lagi, Mas. Aku mau istirahat." Wanita itu pun berbaring di tempat tidur dan menjaga jarak dengan Arya. Arya sangat tahu kalau Tiara berusaha menghindarinya. Laki-laki itu tidak ingin kesalahpahaman di antara mereka berkepanjangan. Ia pun mendekati sang istri lalu memeluknya, tetapi Tiara justru menepiskan tangannya. Arya sangat sedih melihat perubahan sikap istrinya. Sementara itu di tempat lain di dalam sebuah kamar, Bayu tersenyum mengingat kenangan bersama Tiara. Laki-laki itu tidak mampu membuang pesona mantan istrinya sejak bertemu hari ini. Bayu seakan-akan telah menemukan permatanya yang telah lama hilang. Ia kini menyadari bahwa dirinya benar-benar menyesal karena dulu telah menceraikan ibu dari anaknya. Bayu juga merasakan sesuatu yang berbeda saat bertemu Tiara tadi.
Ia seolah-olah kembali mendapatkan kebahagiaan dan semangat baru setelah melihat wajah wanita itu. Baginya, Tiara tidak dapat dibandingkan dengan Lisa maupun Siska. Pagi kembali menyapa. Bersama sinar mentari yang sangat cerah, cahayanya mampu menyinari semua makhluk yang ada di alam semesta. Betapa agung zat yang telah menciptakannya. Sungguh ini merupakan anugerah yang kuasa. Bagi siapa yang menikmati pancaran sinarnya, akan bersyukur kepada Sang Pencipta. Rasa itu juga kini telah memasuki relung hati sepasang orang tua yang ingin bertemu dengan cucunya. Pak Agus dan Bu Sandra segera meluncur meninggalkan istana mereka menuju rumah orang tua Tiara. Pasangan suami istri tersebut tidak sabar agar segera bertemu dengan sang penerus keluarga. Setelah beberapa menit, Pak Agus dan Bu Sandra akhirnya tiba di istana orang tua Tiara. Satpam yang bekerja di rumah tersebut tidak mampu menolak untuk tidak membuka pintu pagar karena mengingat kebaikan Pak Agus dari dulu. Kendaraan roda 4 milik Pak Agus akhirnya parkir di depan rumah tersebut. Pasangan suami istri itu pun langsung turun, lalu mereka melihat Aditya yang sedang duduk bersama kakeknya di teras. Aditya segera beranjak dari duduk, lalu menghampiri Pak Agus dan Bu Sandra. Anak itu langsung memeluk kakeknya, walaupun ia belum tahu hubungan yang sebenarnya antara dirinya dan laki-laki parubaya tersebut. Tiara yang baru saja membawa sarapan berupa teh dan camilan ke teras langsung memanggil putranya. "Adit, sini sayang." Tiara menaikkan suaranya. "Apa yang akan Tiara lakukan?"